Dalam beberapa bulan terakhir, satu nama tiba-tiba mendominasi ruang digital Indonesia. Sebuah nama yang sebelum ini tidak punya panggung besar, tidak punya branding profesional, dan tidak pernah masuk daftar calon selebriti manapun. Ia tidak datang dari televisi, bukan jebolan ajang pencarian bakat, bukan hasil promosi besar, bukan juga figur yang dilatih untuk tampil di depan kamera. Tapi namanya muncul di mana-mana, di TikTok, di Instagram, di YouTube Short, di komentar-komentar, bahkan di berita daring. Dan semuanya mengarah pada satu sosok yang sebelumnya hampir tidak dikenal publik. Namanya Aloy, lebih dikenal dengan sebutan Mr. Aloy. Seorang DJ, streamer, sekaligus konten kreator berusia 27 tahun dari Tangerang. Fenomenanya tidak mengikuti pola tradisional selebritas, tidak ada strategi PR, tidak ada narasi besar yang ditata rapi, yang ada hanyalah kamera depan, obrolan spontan, dan kehidupan yang tampil tanpa filter. Dan entah bagaimana, formula sederhana itu justru membuatnya melesat lebih cepat daripada figur-figur yang dibentuk oleh industri hiburan konvensional. Bagi sebagian orang, ini membingungkan. Bagaimana mungkin dengan seseorang yang memiliki gaya komunikasi seadanya dan ekspresi yang seringkali tidak terduga justru menjadi pusat perhatian nasional hari ini, dan sekaligus menjadi tanda tanya kenapa dia ini bisa diterima oleh publik. Salah satu cara untuk menjelaskan ini secara singkat dan menarik adalah menggunakan pendekatan semiotika. Kita bisa melihat Aloy sebagai mitos dan juga sekaligus sebagai tanda. Pertama, Aloy dapat dilihat sebagai mitos anak muda zaman sekarang. Bukan mitos dewa yang turun dari langit ya, melainkan mitos kebebasan yang selama ini tidak berani kita jalani, atau kejujuran mentah yang tidak pernah berani kita tampilkan. Coba deh kamu bayangkan, masyarakat selalu bilang anak muda itu harus jadi panutan, anak muda itu harus sopan, anak muda itu harus punya arah. Tapi siapa yang mereka lihat? Siapa yang mereka tonton? Siapa yang mereka viralkan? Siapa yang mereka jadikan sebagai bahan obrolan di tempat tongkrongan? Dalam konteks ini, Aloy mewakili fantasi yang kita sembunyikan selama ini, bahwa hidup itu boleh absurd dan kita masih bisa diterima. Gak harus punya moral yang rapi, hidup teratur, tapi yang paling penting punya jiwa manusiawi. Kedua, Aloy sebagai tanda. Ekspresi wajah Aloy yang lugas, bingung, atau spontan menampilkan keaslian yang mudah dikenali. Ia tidak sedang berperan, tetapi sekedar bereaksi. Kita bisa melihat di dalam beberapa konten-konten atau podcast-podcast yang dia hadiri secara langsung, gerak-gerik tubuh, perubahan intonasi, dan interaksi langsung dengan penonton menjadi indikator bahwa yang tampil adalah versi dirinya yang asli. Ini penting karena publik mengasosiasikan ketidakteraturan sebagai tanda kejujuran. Hasilnya, nama Aloy berubah menjadi representasi budaya, simbol untuk anak muda yang ingin tampil jujur, ingin bebas dari tekanan sosial, atau sekedar ingin menjadi diri sendiri tanpa konsekuensi besar. Melalui tanda ini, Aloy bukan hanya dilihat sebagai orang, tetapi representatif dari sebuah budaya, tanda dari generasi yang capek dengan kepura-puraan, anak muda yang capek di antara moral, citra, dan algoritma, mereka yang hidupnya berantakan, tetapi tetap bangun pagi dan tetap online. Jadi, dari dua pendekatan di atas, kita bisa temukan kenapa sosok Mr. Aloy ini bisa diterima oleh publik. Itu karena generasi sekarang tidak sedang mencari panutan, tetapi mereka sedang mencari cerminan dari diri sendiri. Dan Aloy menjadi cermin itu. Aloy yang khotik dibaca sebagai kejujuran, Aloy yang bebas dibaca sebagai ketulusan, Aloy yang tanpa batas dibaca sebagai kemurnian. Dan paling penting, makna-makna itu tidak dibuat sendiri oleh Aloy, tetapi hasil pembacaan publik terhadap tanda-tanda yang ia tampilkan. Dan di dalam momen inilah ia menjadi besar, bahkan melebihi dirinya sendiri. Menurut saya, Aloy menjadi ledakan kecil yang muncul dari tekanan sosial itu, dan anak muda menyambutnya karena mereka juga sedang dalam posisi muak, sehingga mereka melihat Aloy sebagai harapan.
bahwa anak muda berhak hidup tanpa harus menggunakan topeng kepura-puraan. Jadi teman-teman, kalaulah hari ini kita melihat Aloy ada di mana-mana, jika dia hari ini menjadi ikon nasional, jika namanya muncul di setiap timeline, itu bukan hanya karena dia hebat, bukan karena dia yang paling benar juga, dan bukan juga karena dia yang paling berbakat, tetapi karena dia memerankan mitos yang hari ini dibutuhkan oleh anak muda. Mitos tentang menjadi diri sendiri dan tanda paling jujur yang kita punya hari ini. Saya Marlan, ini Huhuo, tempat kita membaca makna di balik setiap simbol.